Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Berikut ini ada satu video yang menjelaskan tentang dugaan pemalsuan makam yang ada di Karanganyar Solo, di mana ini menambah banyak jumlah makam-makam palsu atau makam yang diklaim sebagai Pahlawi. Ini juga satu lagi bukti ciri-ciri bahwa Indonesia akan dipalestinakan ya. Dalam video ini juga disangkut nama seorang Pahlawi yaitu Bapak Lutfi bin Yahya. Nah, seperti apa isi dari video ini? Mari kita simak bersama. Sebelumnya sekalian saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil fitri. Jadi ada beberapa hal mungkin kenapa saya sampai saat ini yakin kalau para habib atau habaib itu adalah bukan durian Nabi. Saya itu orangnya memang tidak mudah percaya. Dari dulu punya keyakinan itu tidak gampang percaya Allah. Tapi setelah tak gaduk-gaduk sampai saat ini baru benar fakta. Kebetulan saya pernah bahwa tahun 2010 itu saya punya bisnis di properti. Kemudian saya punya teman, saya karena dia sudah almarhum tidak perlu sebut saja yang namanya. Jadi saya punya teman, beliau juga di properti. Kebetulan karena dia punya masalah di propertinya itu agak kurang sehat, sehingga saya diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah properti di tempat dia. Ketika saya di kantor di sana di properti, tiba-tiba didatangi 2 orang habib. Karena teman saya nyebut beliau adalah habib. Habib berarti kan habib. Nah, karena memang habib, wajahnya ya habib. Maka ngumpul 2 orang. Lalu dia marah-marah sampai bahasanya mau membajing-bajing kayak teman saya itu. Saya surat terima. Itu Abu tenang orang. Kok kalau habib kok perilakunya seperti itu? Bahkan sampai kamu tak panen itu di depan saya. Saya pikir ya bukan anak orang kok habib banyak materi wong. Nah, sampai akhirnya di akhir cerita itu bahwa pas ketika dia sudah selesai, sudah debat cukup lama, anehnya teman saya itu kalau sudah almarhum itu pula masih cium tangan gitu. Nah, ini kok masih cium tangan dia? Saya kok tidak kok cium tangan? Kamu sudah dibajing-bajing, sudah semacam-macam lah. Nah, sampai akhirnya tujuannya pas ketika dia mau pulang, mobil terjebak di kalen. Si Habib itu dia minta tolong saya suruh manggil bengkel, saya nggak mau karena sudah anyal dulu masalah. Tapi teman saya itu mau nyarikan bengkel. Dan itu makanya ini Muhyiddin tenang. Kalau saya lihat di rumahnya itu memang gambar Habib semua banyak itu di Ngargoyo rumah. Ya. Nah, jadi ini salah satu mungkin ya sedikit bahwa saya tuh hampir kurang percaya sama Habib. Itu saat itu memang saya kurang yakin, tapi ditambah lebih kurang yakin gara-gara kasus seperti itu. Sebenarnya banyak saya cerita tentang masalah seperti itu. Bagaimana bahwa di Kabupaten Karanganyar itu tahun berapa saya lupa, itu dibentuk tentang Rotib Bulhadat, dibentuk dari tingkat kabupaten sampai tingkat ranking itu ada. Bagi saya amalan semacam itu biasanya kayak kita dikirtah, maka ya itu nggak pernah pakai dibentuk itu ya. Memang kalau kita cinta ya sudah istiqomah. Ketika menjelang ya belum lama itu saya dipanggil ceramah, tapi ketika bahwa yang undang ceramah saya itu dia pesan kepada saya, Pak Jul, kalau seandainya penjenengan ceramah di tempat saya, tolong penjenengan untuk membacakan silsilah daripada
durian Nabi, dari kanjeng Nabi Sayyidina Ali terus sampai terakhir para habaib katanya. Aduh, saya nggak hafal nih, bukan nggak hafal, udah hafal Pak, saya nggak bisa hafal. Baca boleh dibaca, tapi nanti disampaikan. Nah, ini saya curiga baru ada apa dengan silsilah itu kok dipaksakan aku kokon moco silsilahnya daripada para habaib. Ternyata bahwa itu adalah juga merupakan modus. Ya, secara masif supaya seakan-akan setiap jemaah atau setiap kita untuk menghafal daripada silsilah daripada para habaib. Itu saya yakin mungkin itu adalah modus. Yang ketiga, ya, di Kabupaten Karanganyar ini saya langsung tak sebut aja nggak apa-apa ya. Di Kabupaten Karanganyar itu ada salah satu makam yang kemarin Pak Daryanto sudah ke sana dan saya juga sudah pernah ke sana. Jadi namanya itu Jabal Kanir. Jabal Kanir itu adalah di lereng Bukit Lawu, itu sebenarnya masuknya ke Tawangmangu, walaupun memang berbatasan dengan Matese. Ya. Suatu ketika saya diajak Pak Satrio sama almarhum Bu ini, tulis ini Bapak almarhum Pak Purwono namanya. Jam 1 malam saya diajak ke sana. Saya nggak tahu kalau tempatnya itu tinggi. Sampai-sampai saya sama Pak Satrio itu di koridor luntung yang berupa satu dua biasa gitu. Nah, ya biasa saja ziarah di sana. Bahkan pas ketika hari santri PCNU pun sempat ziarah di sana. Tapi akhirnya ini baru tak perintah ke Pak Darmanto coba cekan ingkor tangan apora. Ternyata dicek silsilah di Pak Alawi. Ya, jadi ada 2-3 kuburan di sana. Kuburan yang pertama Mbak Lawu itu siapa namanya, terus Rengganis, terus satu dari Abri yang digawe makamnya. Sudah ada silsilahnya itu dengan MNT dibaalawikan itu Jabal Kanir. Dan di sana ada ikan susul selawat namanya. Nah, beliau dulu waktu itu Pak yang mengelola itu memang yang membuka daripada hal itu ada Habib Lutfi. Habib Lutfi, saya ikut dalam arti kata saat yang pertama kali ya sempat masih euforia ya, ikut-ikutan aja. Tapi sekarang baru sadar bahwa itu adalah merupakan modus bagaimana untuk merubah sejarah, bahwa kita penyelewengan sejarah yang seperti tesisnya B.I. Maduddin, bahwa memang dalam makam-makam itu adalah sengaja dituake dibanding Wali Songo. Jadi kalau Wali Songo umpamanya datang ke Indonesia itu syiar pada abad ke-13 umpamanya itu sengaja di abad 12 kan itu di makamnya dirubahnya seperti itu. Terkesan seperti di Israel itu bahwa kenapa ada ribuan dari makam yang di Israel dibuat oleh orang-orang Yahudi supaya selesai bahwa itu nenek moyang aku udah asalnya sama nih buktinya makam daripada makam Anyaran. Saya rasa itu dulu ya testimoni, nanti kita dilanjut lagi karena cukup panjang dia, banyak sekali. Saya rasa itu dulu untuk sementara dari saya testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.